Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat dalam menjalani belajar dari rumah saja. Hari ini kita akan belajar bersama materi baru tentang terbentuknya hujan. Bagaimana anak-anak, siap? Anak-anak, pernahkah kalian mengalami kehujanan, lupa membawa payung sehingga membuat tubuh kalian basah? Nah, apakah kalian penasaran dari mana sih hujan itu turun? Apakah langsung dari langit atau karena langitnya sedang menangis? Tentu saja bukan. Air hujan bisa turun jatuh ke bumi karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang ada di bumi yang tidak pernah berhenti. Siklus air sendiri yang menyebabkan hujan turun ada 3 macam. Ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama adalah siklus air pendek. Siklus air pendek ini diawali dengan air laut yang mengalami penguapan karena terkena paparan sinar matahari. Proses penguapan ini disebut proses evaporasi atau proses penguapan dari benda-benda mati. Lama-kelamaan uap akan semakin naik menuju atmosfer dan suhunya semakin dingin. Di atas atmosfer karena suhu yang dingin, uap tadi akan berkumpul menjadi satu dan membentuk awan. Proses terbentuknya awan ini disebut proses kondensasi. Awannya lama-lama semakin besar dan semakin berat, uap airnya pun juga semakin banyak, sehingga turunlah hujan. Proses turunnya hujan disebut proses presipitasi. Air hujan akan turun ke laut, air laut akan kembali menguap, akan kembali membentuk awan, akan turun hujan lagi, begitu terus seterusnya. Itulah yang dinamakan siklus air pendek. Lalu bagaimana dengan siklus yang kedua, yaitu siklus air sedang? Siklus air sedang juga diawali dengan proses yang sama dengan siklus pendek, yaitu air laut yang menguap terkena paparan sinar matahari atau proses evaporasi. Uapnya juga akan naik ke atmosfer, semakin dingin dia akan membentuk awan atau mengalami proses kondensasi. Awan ini kemudian akan tertiup angin menuju ke daratan. Saat sampai di daratan, awan tadi akan mendapatkan tambahan penguapan dari makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Penguapan dari makhluk hidup ini disebut proses transpirasi. Awan pun semakin lama semakin besar dan akhirnya dia juga turun hujan atau proses presipitasi di daratan. Air hujan ini yang sampai ke daratan, dia ada yang ke sungai, ada yang jatuh di danau, ada yang jatuh di sumur, ada pula yang dia meresap masuk ke dalam tanah atau proses infiltrasi. Air-air tadi yang ada di sungai, ada di danau, ada yang masuk ke dalam tanah, semua akan kembali ke laut. Karena sifat air, benda cair adalah mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Jadi semua air yang ada di daratan akan kembali ke laut. Lalu air laut akan menguap lagi dan begitu seterusnya. Itu siklus air yang kedua, yaitu siklus sedang. Kita lanjutkan untuk siklus yang ketiga, yaitu siklus air panjang. Diawali juga dari air laut yang menguap karena paparan sinar matahari atau proses evaporasi, lalu uap naik ke atmosfer membentuk awan atau proses kondensasi. Awan tertiup angin menuju daratan, mendapatkan tambahan uap dari makhluk hidup atau proses transpirasi, namun tidak cukup sampai di situ. Awan kembali tertiup angin menuju sampai ke puncak gunung. Di atas puncak gunung akan turun hujan atau proses presipitasi. Karena
karena gunung sangat dingin suhunya, air hujan tadi berubah menjadi salju atau bahkan es. Lalu lama-kelamaan salju akan turun atau mencair dan sampai ke daratan atau daratan yang lebih rendah. Air ada yang mengalir ke sungai, ada yang mengalir di danau, ada yang ke sumur, ada juga yang masuk ke dalam tanah atau tadi proses infiltrasi. Karena sifat air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, maka air tadi akan kembali menuju ke lautan dan kembali berputar lagi menjadi siklus air. Itu tadi cerita bagaimana hujan bisa turun ke bumi. Bukan karena langitnya menangis, bukan karena langitnya bersedih, tapi karena adanya siklus air. Bagaimana anak-anak sudah paham belum materi pada pagi hari ini? Semoga anak-anak bisa memahami materi dari Bu Asin. Seperti biasa, Bu Asin sampaikan juga, kalian boleh melihat video lain yang lebih kalian sukai dan yang lebih menarik. Yang penting kalian tetap semangat dalam belajar dari rumah saja. Terima kasih, cukup sekian dari Bu Asin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.